Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Berikut ini adalah video pertama yang akan memperkenalkan STIT dari sisi identitasnya dan dari visi, misi, tujuan, dan strateginya. Hal itu untuk supaya kita semua tahu dan memahami kemana kita akan bergerak dan dibawa kemana kita kelak. Identitas perguruan tinggi ini adalah namanya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah Medan. Dia berdiri tahun 2016 dengan nomor SK dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6994 tahun 2016. Kita mengelola program studi ada dua, yaitu Pendidikan Bahasa Arab dan Manajemen Pendidikan Islam, dan kita beralamat di Jalan Setiabudi, Simpang Selayang, Medan 20135 dengan alamat email admin@stitrhacid dan halaman web www.stitrh.ac.id. Itu identitas kita. Untuk kemudian mari kita sama-sama melihat hendak dibawa kemana kita dan hendak kemana kita dibawa kelak. Kita punya perguruan tinggi STIT Ar-Raudatul Hasanah Medan yang mempunyai gagasan, impian, cita-cita menjadi pusat kajian dan menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam yang unggul dengan sistem perguruan tinggi pesantren pada tahun 2030. Artinya kita kepingin melihat STIT Ar-Raudatul Hasanah ini di tahun 2030 telah menjadi semacam pusat kajian atau semacam pusat pengembangan pendidikan Islam yang benar-benar unggul di mata masyarakat dengan sistem perguruan tinggi pesantren. Sistem perguruan tinggi pesantren yang dimaksud adalah sistem yang sentral figurnya adalah seorang kiai, yang peserta didiknya adalah berjiwa santri, yang mengkaji agama Islam secara mendalam, yang menjadikan masjid sebagai pusat kegiatannya, dan yang berasrama. Artinya kita dididik 24 jam penuh. Untuk mewujudkan visi itu, kita sudah menetapkan pula sejak tahun 2016 3 misi yang harus kita laksanakan untuk membantu kita mewujudkan visi tersebut di atas. Misi tersebut adalah melaksanakan proses tridharma perguruan tinggi berbasis pesantren, mewujudkan nilai-nilai kepesantrenan dan sistem pengelolaan sekolah tinggi dan kampus, dan bekerja sama dengan pihak lain di dalam maupun luar negeri. Untuk poin yang pertama, maksudnya adalah semua sivitas akademika, dosen maupun mahasiswa, hendaknya melaksanakan tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dengan basis pesantren. Artinya kita melaksanakannya dengan 5 unsur pesantren yang sudah dikemukakan sebelumnya. Kiai sebagai panutan kita adalah berjiwa santri, kita hidup di asrama, kita mengkaji ilmu agama Islam, dan kita juga menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan. Dan itu semua pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang kita laksanakan, kita lakukan dengan nilai-nilai kepesantrenan. Nilai kepesantrenan yang dimaksud tentunya adalah keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Semua harus ikhlas, semua harus sederhana,
semua harus berdikari, semua harus berukhuwah Islamiyah, dan itu semua dilaksanakan dengan kesadaran dan kebebasan. Tidak ada yang namanya keluhan untuk tidak punya fasilitas, tidak punya komputer, belum ahli atau belum memahami secara mendalam. Karena kita harus ikhlas untuk mendalaminya sendiri. Kita harus terus berjalan meskipun harus sederhana. Kita harus tetap berdiri kokoh di kaki kita sendiri, dan meskipun itu kita harus tetap memandang saudara kita dan mewujudkan kebebasan kampus ini. 3 hal tersebut harus kita laksanakan untuk mewujudkan visi yang kita tetapkan. Visi itu sudah pula kita wujudkan tujuannya, yang secara narasi sudah kita buat di 4 poin besar. Tridharma perguruan tinggi adalah poin 1, 2, 3, dan poin 4 adalah peningkatan mutu. Aspek pendidikan, kita bermimpi untuk menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam pengajaran, pendidikan, dan pengelolaan lembaga pendidikan Islam dengan wawasan kepesantrenan dalam mendidik. Untuk aspek penelitian, kita bermimpi menghasilkan dosen dan sarjana yang memiliki hasil penelitian, luaran, dan karya-karya yang bernilai kependidikan dan kepesantrenan. Dan aspek pengabdian masyarakat, kita bermimpi untuk membentuk unit kajian pendidikan dan membentuk unit manajemen di bidang lembaga pendidikan Islam yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau masyarakat. Dan aspek peningkatan mutu, kita harus mewujudkan kerjasama baik dalam maupun luar negeri dengan pihak-pihak yang dapat membantu kita meningkatkan SDM dan meningkatkan kompetensi para sarjanawan. Tujuan-tujuan tersebut tentu tidak mudah untuk kita capai. Kita harus punya strategi, dan kita sudah menetapkan 5 strategi besar yang harus kita tempuh dan harus kita wujudkan. Yang pertama, kita penuhi dokumen-dokumen yang ada. Yang kedua, kita tingkatkan citra dan popularitas lembaga. Yang ketiga, kita tingkatkan kualitas pengelolaan dan tata pamong. Yang keempat, kita sediakan sarana prasarana dan anggaran. Dan yang terakhir, kita tingkatkan kerjasama dengan instansi dalam maupun luar negeri. Untuk yang diperhatikan bersama, bahwa citra popularitas lembaga itu tidak akan lepas dari prestasi mahasiswa, prestasi dosen, dan laporan yang harus kita pertanggungjawabkan. Adapun untuk peningkatan sarana prasarana, anggaran, kualitas pengelolaan, itu akan kita tempuh dengan terus berusaha menjadi dan memberikan yang terbaik. Itu semua adalah cita-cita kita, itu semua adalah impian kita. STIT tidak berhenti, STIT terus bergerak, STIT punya strategi, dan STIT punya harapan yang tidak lain adalah menuju lahirnya insan beradab dengan menjadi pusat kajian dan pengembangan pendidikan Islam yang unggul dengan sistem perguruan tinggi pesantren pada tahun 2030. Semoga terwujud, jangan pernah putus asa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.